Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta, tapi badai terbesar sedang terjadi di dalam rumah sederhana di pinggiran kota. Aisyah, gadis berusia 22 tahun dengan mata hitam pekat yang selalu menyimpan rahasia, tertangkap basah oleh ibunya saat sedang berpelukan mesra dengan Nadia, sahabat karibnya sejak SMA. Kamu ini apa-apaan? Kamu sudah gila ya? Keluar dari rumah ini sekarang juga, teriak Ibu Siti, wajahnya memerah karena marah dan malu yang bercampur aduk, melemparkan tas Aisyah ke teras rumah sambil menangis histeris. Aisyah berdiri membeku, air mata mengalir deras bercampur hujan yang mulai membasahi tubuhnya saat pintu rumah ditutup dengan keras. Nadia, yang panik, langsung lari meninggalkannya sendirian di kegelapan malam. Mengapa aku seperti ini? Mengapa cinta ini harus menjadi dosa, gumam Aisyah dalam hati, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tahu, di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, mencintai sesama jenis bukanlah pilihan yang diterima. Keluarga adalah segalanya, tapi sekarang, ia kehilangan semuanya dalam sekejap. Dengan hanya uang saku seadanya di saku celananya, Aisyah berjalan menyusuri jalan raya yang becek, lampu-lampu kendaraan menyilaukan matanya. Ia ingat bagaimana semuanya bermula. Sejak kecil, Aisyah selalu merasa berbeda. Di sekolah, saat teman-temannya membicarakan cowok idola, ia justru diam-diam mengagumi Nadia, gadis cantik dengan senyum manis yang selalu membuat hatinya berdegup kencang. Mereka bertemu di kelas seni, di mana Nadia menggambar potret Aisyah dengan begitu detail, seolah-olah ia melihat jiwa Aisyah yang tersembunyi. "Kamu spesial, Ais," kata Nadia suatu hari, dan dari situlah benih cinta tumbuh. Tapi sekarang, semuanya runtuh. Aisyah tiba di stasiun kereta terdekat, membeli tiket termurah ke pusat kota. Ia harus bertahan hidup. Aku tidak bisa pulang. Aku harus buktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka, pikirnya, meski dada sesak karena rasa sakit. Di kereta yang penuh sesak, ia duduk di sudut, memeluk tasnya erat-erat. Pikirannya melayang ke masa kecil, saat Ibu Siti selalu mengajarinya tentang nilai-nilai keluarga. Perempuan harus menikah dengan laki-laki baik, punya anak, itu jalan Tuhan, kata ibunya dulu. Tapi Aisyah tidak bisa memaksakan diri. Cinta Nadia adalah yang paling murni baginya, meski masyarakat melihatnya sebagai penyimpangan. Sesampainya di Jakarta Pusat, Aisyah mencari tempat tinggal murah. Ia menemukan sebuah kos-kosan kecil di daerah Tanah Abang, di mana para pekerja migran berkumpul. Pemiliknya, seorang bibi tua bernama Bu Ratna, melihat kasihan padanya. "Kamu kabur dari rumah ya?" "Jangan khawatir, di sini aman," kata Bu Ratna sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Aisyah mengangguk lemah, tak mampu bercerita. Malam itu, ia tidur dengan gelisah, mimpi buruk tentang ibunya yang menangis dan Nadia yang pergi tanpa pamit. Keesokan harinya, Aisyah mulai mencari pekerjaan. Ia melamar di sebuah kai kecil sebagai barista. Bosnya, Pak Andi, melihat potensi di matanya yang tajam. "Kamu cepat belajar, bagus," pujinya setelah seminggu. Tapi di balik senyum ramahnya, Aisyah menyembunyikan luka. Setiap malam, ia menulis di buku hariannya, "Apakah aku salah lahir seperti ini? Mengapa Tuhan memberiku hati yang mencintai Nadia?" Ia mencoba menghubungi Nadia, tapi nomornya tak aktif. Rasa ditinggalkan makin dalam. Beberapa bulan berlalu, Aisyah mulai beradaptasi. Ia berteman dengan rekan kerja, tapi tak pernah membuka hati sepenuhnya. Suatu hari, saat sedang menyeduh kopi, ia melihat berita tentang demonstrasi anti-LGBTQ di Jakarta. "Mereka penyimpang. Harus diobati," kata seorang demonstran. Aisyah merasa ditusuk. "Aku bukan penyimpang. Aku hanya mencinta," bisiknya dalam hati. Tapi tekanan sosial itu membuatnya semakin tertutup.
Di kosannya, Bu Ratna sering mengajaknya ngobrol. Keluarga adalah pondasi, nak. Jangan biarkan amarah memisahkan kalian selamanya, nasihatnya. Aisyah tersenyum pahit. Ibu, kalau keluarga yang memilih memisahkan, tanyanya suatu malam. Bu Ratna diam, tapi matanya penuh pengertian. Perlahan, Aisyah mulai membangun kehidupan baru, tapi bayang-bayang masa lalu tak pernah hilang. Ia tahu perjalanan ini baru permulaan dari perjuangan panjang melawan diri sendiri dan masyarakat. Hidup di Jakarta membuat Aisyah semakin kuat, tapi juga semakin kesepian. Setiap pagi, ia bangun dengan rutinitas yang sama, menyeduh kopi untuk dirinya sendiri, mengingat rasa bibir Nadia yang dulu pernah menyentuhnya. "Mengapa kamu pergi begitu saja?" gumamnya, melihat oto lama di ponselnya yang sudah retak. Ia mencoba fokus pada pekerjaan, tapi pikiran tentang Nadia tak pernah pudar. Suatu hari, saat istirahat makan siang, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Ais, ini Nadia. Maafkan aku. Kita perlu bicara." Jantung Aisyah berdegup kencang. Mereka bertemu di taman kecil dekat Monas, di bawah pohon rindang yang menyembunyikan mereka dari pandangan orang. Nadia datang dengan wajah pucat, mata bengkak karena menangis. "Aku takut, Ais. Saat ibumu marah, aku panik. Keluargaku juga tahu sekarang, mereka memaksaku untuk menjauh darimu," cerita Nadia sambil memegang tangan Aisyah erat. Aisyah merasa campur aduk, marah, tapi juga lega. "Kamu tahu betapa sakitnya ditinggalkan." "Aku diusir," Nadia jawab Aisyah dengan suara gemetar. Mereka berbicara panjang lebar, mengungkapkan perasaan yang selama ini terpendam. Nadia menceritakan bagaimana keluarganya, yang taat beragama, melihat hubungan mereka sebagai dosa besar. "Ayahku bilang kalau aku terus begini, aku bukan anaknya lagi," kata Nadia sambil menangis. Aisyah memeluknya, merasakan kehangatan yang dulu hilang. "Kita bisa mulai lagi, tapi diam-diam," usul Aisyah. Nadia mengangguk, meski ragu terlihat di matanya. Hubungan mereka kembali, tapi kali ini penuh ketakutan. Mereka bertemu sembunyi-sembunyi, di kai kecil atau kamar kos Aisyah. Setiap pertemuan penuh gairah emosional, tapi juga konflik. "Bagaimana kalau kita ketahuan lagi? Masyarakat di sini tak akan menerima kita," kata Nadia suatu malam. Aisyah diam, tahu betul tekanan itu. Di Indonesia, di mana undang-undang tak melindungi LGBT, mereka hidup dalam bayang-bayang. Berita tentang penggerebekan komunitas gay membuat mereka semakin waspada. Aisyah mulai merasakan konflik batin yang dalam. Di satu sisi, ia mencintai Nadia dengan sepenuh hati. Di sisi lain, ia rindu keluarga. Ia mencoba menghubungi Ibu Siti, tapi teleponnya ditolak. "Ibu, aku minta maaf," tulisnya dalam pesan yang tak pernah dibalas. Rasa bersalah menyiksa. Apakah aku egois? Apakah cinta ini layak untuk mengorbankan segalanya, tanyanya pada diri sendiri. Sementara itu, Nadia menghadapi tekanan dari keluarganya. Ayahnya, seorang ustadz di masjid lokal, memaksanya bertemu dengan calon suami. "Kamu harus menikah, Nadia. Itu kewajiban," kata ayahnya tegas. Nadia bercerita pada Aisyah, dan itu menjadi pemicu pertengkaran pertama mereka. "Kamu mau menyerah begitu saja?" tanya Aisyah marah. Nadia menangis, "Aku tak punya pilihan, Ais. Kalau aku tolak, aku akan diusir seperti kamu." Konflik semakin memuncak saat Nadia memutuskan untuk bertemu calon suaminya, seorang pemuda bernama Aisal. "Ini hanya formalitas, aku tetap mencintaimu," janji Nadia. Tapi Aisyah merasa dikhianati. "Kamu memilih aman daripada kita," katanya pahit. Mereka bertengkar hebat, dan Nadia pergi dengan air mata. Beberapa hari kemudian, Nadia mengirim pesan, "Aku akan menikah dengan Aisal."
Makan aku, Ais. Ini demi keluarga. Aisyah hancur. Ia minum kopi hitam pahit sepanjang malam, meratapi nasib. Mengapa cinta ini selalu berakhir dengan pengkhianatan, pikirnya. Ia memutuskan untuk pindah kos, mencoba melupakan. Tapi luka itu terlalu dalam. Di pekerjaannya, ia menjadi lebih pendiam, rekan kerjanya khawatir. Kamu kenapa, Ais? Seperti orang kehilangan jiwa, tanya salah satu teman. Aisyah tersenyum tipis, hanya masalah hati. Bulan-bulan berikutnya, Aisyah mencoba membangun kembali hidupnya. Ia promosi menjadi supervisor di KAE, mulai menabung. Tapi di malam-malam sepi, ia sering menangis mengingat Nadia. Apakah aku harus berubah? Menikah dengan pria untuk diterima, gumamnya. Tekanan sosial semakin kuat, teman-temannya mulai bertanya kenapa ia belum punya pacar. Kamu cantik, Ais. Pasti banyak yang suka, kata mereka. Aisyah gelisah, tahu bahwa pilihan itu akan datang. Akhirnya ia bertemu Budi, seorang pelanggan tetap yang ramah. Budi, pria berusia 25 tahun, bekerja di bank. Kamu mau kencan denganku? Tanyanya suatu hari. Aisyah ragu, tapi memikirkan ibunya, ia mengiyakan. Mungkin ini jalan untuk normal, pikirnya, meski hatinya menolak. Pernikahan dengan Budi menjadi pelarian Aisyah dari kekosongan hatinya. Mereka menikah sederhana di masjid kecil, tanpa kehadiran keluarga Aisyah. Kamu bahagia kan, sayang? Tanya Budi di malam pertama mereka. Aisyah mengangguk, tapi dalam hati, ia merasa seperti memakai topeng. Ini demi masa depan. Demi diterima, bisiknya pada diri sendiri. Budi adalah pria baik, penyayang, tapi Aisyah tak pernah bisa mencintainya seperti ia mencintai Nadia. Mereka tinggal di apartemen kecil di Jakarta Selatan. Budi bekerja keras, Aisyah melanjutkan karirnya di KAE yang kini menjadi manajer. Tapi konflik batin tak pernah berhenti. Setiap malam saat Budi memeluknya, Aisyah merasa bersalah. Aku menipu dia. Aku menipu diri sendiri, pikirnya. Ia mencoba menjadi istri yang baik, memasak, membersihkan rumah, tapi jiwanya hampa. Beberapa bulan kemudian, Aisyah hamil. Berita itu membuat Budi bahagia luar biasa. Kita akan punya keluarga kecil kita sendiri, katanya sambil mencium perut Aisyah. Tapi bagi Aisyah, itu campur aduk. Anak ini akan lahir dari kepalsuan, gumamnya. Ia mulai merasakan tekanan menjadi ibu. Di masyarakat Indonesia, peran perempuan sebagai istri dan ibu adalah suci, tapi Aisyah merasa terjebak. Saat hamil besar, Aisyah mencoba menghubungi Ibu Siti lagi. Kali ini, ibunya angkat telepon. Ibu, aku menikah sekarang. Aku hamil, kata Aisyah dengan suara gemetar. Ibu Siti diam lama, lalu menangis, kamu sudah berubah. Kamu sudah normal, tanya ibunya. Aisyah menelan ludah, ya ibu. Aku sudah benar. Meski bohong, itu membuat ibunya datang berkunjung. Pertemuan itu penuh emosi. Makan ibu, nak. Ibu takut dosa, kata Ibu Siti sambil memeluknya. Aisyah menangis, tapi luka lama masih ada. Rama lahir, bayi laki-laki sehat dengan mata seperti Aisyah. Melihatnya, Aisyah merasa cinta baru tumbuh. Kamu adalah alasan aku bertahan, bisiknya pada Rama. Mengasuh Rama membuatnya lupa sejenak pada masa lalu. Tapi saat Rama tidur, pikiran tentang Nadia kembali. Ia mendengar dari teman lama bahwa Nadia sudah punya anak dengan Aisal, hidup bahagia. Apakah dia bahagia sungguhan? Tanya Aisyah dalam hati. Tahun-tahun berlalu, Rama tumbuh menjadi anak cerdas berusia 10 tahun. Ia suka bermain bola, tapi juga sensitif. Suatu hari, Rama bertanya, Mama, kenapa Mama kadang sedih sendirian?
Aisyah tersenyum, hanya ingat masa lalu, sayang. Tapi Rama pintar, ia merasakan ada rahasia. Keluarga mereka tampak sempurna dari luar, tapi Aisyah sering bertengkar dengan Budi karena kurangnya kentiman. Kamu dingin, Ais. Apa salahku? Tanya Budi. Aisyah tak bisa jawab, Ma, aku mencoba. Tekanan sosial semakin terasa saat Rama mulai sekolah. Teman-temannya punya keluarga lengkap, dan Rama bangga dengan orang tuanya. Tapi Aisyah merasa hipokrit. Ia bergabung dengan kelompok ibu-ibu di lingkungan, mendengar gosip tentang orang-orang aneh seperti Lut. Mereka harus disembuhkan, kata salah satu ibu. Aisyah diam, tapi hatinya sakit. Suatu hari, Aisyah bertemu Nadia secara tak sengaja di mal. Nadia, kini berusia 30-an, masih cantik tapi matanya lelah. Ais, sapanya ragu. Aisyah membeku. Nadia. Mereka ngobrol singkat, Nadia cerita pernikahannya tak bahagia. Aku menyesal meninggalkanmu, katanya. Aisyah marah, terlambat. Aku punya keluarga sekarang. Tapi pertemuan itu membangkitkan perasaan lama. Konflik batin memuncak. Aisyah mulai depresi, sering menangis sendirian. Budi khawatir, mengajaknya ke psikolog. Kamu punya trauma masa lalu, kata psikolog. Aisyah tak berani cerita semuanya. Apakah aku harus terus berbohong demi Rama, pikirnya. Keputusan untuk tetap diam menjadi beban berat. Waktu terus berlalu, Rama kini berusia 15 tahun, remaja penuh rasa ingin tahu. Aisyah dan Budi masih bersama, tapi hubungan mereka dingin. Kita harus bicara, Ais. Apa yang sebenarnya terjadi, tanya Budi suatu malam. Aisyah diam, takut kebenaran akan menghancurkan segalanya. Aku mencoba menjadi yang terbaik, jawabnya lemah. Tapi Budi merasa ada dinding tak terlihat. Suatu hari, Rama pulang dengan wajah penasaran. Mama, apa itu? Di sekolah ada yang bilang itu dosa, tanyanya. Aisyah tersentak. Itu orang yang mencintai sesama jenis. Tapi jangan juga orang, Rama, jawabnya hati-hati. Rama mengangguk, tapi matanya penuh pertanyaan. Itu membuat Aisyah gelisah. Apakah suatu hari ia akan tahu tentangku, pikirnya. Nadia muncul lagi dalam hidup mereka. Melalui media sosial, Nadia menghubungi Aisyah. Aku bercerai dengan Aisal. Aku ingin bertemu, tulisnya. Aisyah ragu, tapi setuju bertemu di Kailama. Nadia tampak lebih bebas sekarang. Aku lelah berpura-pura, Ais. Aku ingin hidup sebagai diriku sendiri, katanya. Aisyah iri, aku tak bisa. Aku punya Rama. Tapi percakapan itu membangkitkan api lama. Mereka mulai bertemu diam-diam lagi. Bukan sebagai kekasih, tapi sebagai teman yang saling mengerti. Kamu kuat, Ais. Tapi apakah ini hidup yang kamu inginkan, tanya Nadia. Aisyah menangis, aku tak punya pilihan. Keluarga, masyarakat. Semuanya menekan. Konflik etis muncul. Apakah benar menyembunyikan diri demi anak? Suatu hari, Rama melihat pesan di ponsel Aisyah dari Nadia. Siapa Tante Nadia, Ma? Tanyanya. Aisyah panik, teman lama. Tapi Rama curiga. Ia mencari tahu sendiri, mengikuti Aisyah ke pertemuan. Di sana ia melihat Aisyah dan Nadia berpelukan platonis. Rama syok, tapi diam malam itu, ia konfrontasi Aisyah, Mama suka perempuan ya? Aisyah menangis, iya, Rama. Makan Mama. Rama marah awalnya, tapi lalu memeluk Aisyah. Aku tetap sayang Mama, katanya. Tapi berita itu menyebar ke Budi. Budi marah besar, kamu bohongi aku bertahun-tahun. Mereka bertengkar hebat, Budi pergi sementara.
Aisyah hancur, tapi Rama mendukungnya. Kita hadapi bersama, Ma, katanya. Ibu Siti tahu dari Rama, datang marah. Kamu kambuh lagi. Ini dosa, teriaknya. Aisyah membela diri, ini aku, ibu. Bukan dosa, tapi cinta. Konfrontasi itu penuh air mata. Keluarga Aisyah berada di ambang kehancuran. Budi kembali, tapi hubungan retak. Aku butuh waktu, katanya. Aisyah mengerti, tapi sakit. Rama menjadi jembatan, berbicara dengan ayahnya, Papa, Mama baik. Jangan tinggalkan kami. Perlahan, Budi menerima, meski memilih cerai damai. Kita tetap teman demi Rama, usulnya. Nadia menjadi dukungan Aisyah. Mereka tak kembali bersama, tapi saling menguatkan. Suatu hari, Rama bertemu Nadia. Tante, terima kasih sudah buat Mama bahagia dulu, katanya sambil memeluk Nadia erat, mengejutkan semua. Nadia menangis, kamu anak hebat. Pelukan itu menjadi simbol penerimaan. Ibu Siti, setelah melihat Rama bahagia, mulai berubah. Mungkin ibu salah, katanya pelan. Aisyah memakan, kita belajar bersama, ibu. Berakhir dengan Aisyah hidup bebas, meski masyarakat masih menilai. Ia bergabung komunitas rahasia, membantu orang lain. Apakah mencintai sesama jenis selalu salah di mata masyarakat?